Aku adalah Siwa Graha, Stana Jiwa Semesta. Kemuliaan bagimu yang memuliakanku. Acara Abhiseka malam ini adalah untuk memperingati bagaimana ketika Candi Prambanan itu dibangun, kemudian diresmikan. Pada saat pembangunan Candi Prambanan itu tidak dilakukan dalam waktu sekejap, tapi pembangunan Candi Prambanan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya kekuasaan rakyat di atas. Candi Prambanan merupakan candi yang dibangun oleh Rakyat Pikatan Dyah Seladu dan diresmikan oleh putra bungsunya yang bernama Rakyat Kayuwangi Pudyah Lokapala. Ada yang menarik di Candi Prambanan. Di Candi Prambanan terdapat setidaknya 132 prasasti bercat merah. Hal tersebut dapat diketahui dari penelitian arkeologis dari Rani Andrika. Prasasti pendek pada kompleks Candi Prambanan menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno. Prasasti tersebut berjumlah sebanyak 132 yang terpahat di dalam batu penyusun Candi Prambanan. Dalam prasasti tersebut memuat tentang nama pejabat, nama tempat, angka, nama hari, dan juga kutukan. Nama dengan formula gawai, nama yang belum diketahui jabatannya, dan lain sebagainya. Fungsi prasasti sebagai penanda orang yang turut menyumbang dalam proses pembangunan candi, dan kutukan bagi perusak candi. Gambar bercat merah berfungsi sebagai profil candi atau hiasan pada bangunan candi. Untuk lebih lanjutnya, kita akan mendengarkan statement dari Profesor Dr. Timbul Haryono. Beliau merupakan seorang ahli arkeolog Indonesia. Ya, tulisan-tulisan pendek di Kompleks Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang itu ada yang berwarna cat putih, ada juga hitam, ada yang merah. Nah, tulisan-tulisan itu biasanya yang ditemukan itu bicara tentang nama orang, nama jabatan, terus ada beberapa yang tidak jelas karena itu potongan-potongan saja. Ya. Tulisan-tulisan kuno itu waktu itu banyak ditemukan di reruntuhan candi, maka pada batu-batunya ya. Waktu itu masih reruntuhan, juga belum tahu itu bagian dari candi mana gitu. Karena saya ingat ada tulisan yang berpunya kalung warak itu, nah kaki putih itu. Terus ada yang menghubungkan ini menjadi satu istilah atau nama menjadi kelura, kelura itu sekarang desa di sebelah utara Candi Prambanan. Pada masa Candi Roro Jonggrang itu dibuat, itu kan di dalam masa kekuasaan dinasti Jelendra yang keratonnya itu di Medang. Nah, tentu saja kita hubungkan bahwa Candi Roro Jonggrang itu candi kerajaan.
otomatis ini hubungannya dengan Medan sangat-sangat dekat sekali ya. Nah, Medan sebagai satu keraton, tetapi lokasinya di mana itu belum diketahui. Kalau Rakai Pikatan itu sebagai rakai penguasanya itu memang disebut-sebut di dalam prasasti Siwagraha tahun 778 itu disebutkan bahwa masa itu masa Rakai Pikatan ya. Nah, kalau di Candi Praosan yang latar belakang agama Buddha itu otomatis tulisan banyak menyebut tentang dalam agama Buddha, tetapi yang menarik itu dari tulisan-tulisan pendek di Praosan itu juga ada yang menyebut Rakai Pikatan, bahkan disebut sebagai Maharaja. Sementara Rakai Pikatan jelas hubungannya dengan Candi Prambanan yang agama Hindu. Itu menariknya karena di situ ada kedekatan antara penguasa agama Buddha dan penguasa agama Hindu. Ya, ini kan sama-sama keturunan raja. Hanya saja Pramodawatan itu keturunan raja yang beragama Buddha, sementara itu Rakai Pikatan beragama Hindu. Nah, ini nanti bisa dibuat satu analisis. Kiranya itu sengaja Rakai beragama Hindu dengan Buddha itu nanti masalah penyatuan untuk persatuan itu, supaya tidak ada konflik antara keturunan yang beragama Hindu dan keturunan yang agama Buddha. Iya, berarti bahwa pada masa itu tidak ada konflik agama antara agama Hindu dan agama Buddha. Berarti juga persatuan dan kesatuannya itu tercermin sudah di situ, dipelopori oleh nenek moyang kita. Prasasti bercat merah dan gambar bercat merah yang ada di Candi Prambanan usianya sudah ribuan tahun. Bagaimana sih caranya melestarikan tulisan bercat merah itu? Kita akan melihat aktivitas tersebut yang akan ditunjukkan oleh Bapak Marsana. Beliau merupakan ahli konservasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. Ya, untuk dikonservasi kita akan memiliki tugas untuk melakukan kegiatan pembersihan mekanis. Nah, di sini ada mekanis kering, mekanis basah, kemudian pembersihan kemis. Tapi yang dilakukan sehari-hari kita itu pembersihan mekanis kering. Tadi untuk pembersihan mekanis kering, kita itu membersihkan dengan alat manual, yaitu pakai saplidi, pakai sikat, kemudian seperti pertumbuhan mikroorganisme yang ada ini. Jadi seperti algi di situ, banyak alge, kemudian ada mos, lichen juga. Nah, untuk merawat tulisan-tulisan kuno itu, untuk pembersihannya kita nggak boleh membersihkan di bagian tulisannya itu. Jadi untuk tulisan itu tidak boleh kita gores dengan sapu maupun dengan sikat dengan halus, supaya tulisan itu tetap terjaga, tidak luntur. Kita membersihkannya cuma di bagian samping-sampingnya saja. Coba bayangkan, leluhur kita zaman dahulu sudah menulis dan juga membangun Candi Prambanan ini sedemikian rupa. Tentu sangat hebat, bukan leluhur kita? Benar kan, Pak? Benar. Oke, kalau gitu salam cagar budaya, kunjungi, lindungi, lestarikan.